Bab 1551 Pernikahan Paksa. Domain Cianwood. Di beberapa bukit kecil di luar kota Broket Magnificent. Di bawah perbukitan kecil ada beberapa rumah yang terlihat kumuh. Ada pagar yang mengelilingi rumah-rumah membentuk halaman kecil. Meskipun kebunnya tidak terlalu besar, ada ayam dan bebek yang bertempat di halaman. Dari pandangan sekilas, halaman ini tampak sangat buruk dan sesuatu yang sangat miskin dihuni. Namun, di taman itu ada seorang wanita muda. Meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan sangat cantik, dia masih bisa dianggap wanita yang cantik. Dengan keberadaannya di halaman ini, keindahan halaman yang terlihat kumuh ini sangat diperkaya. Selanjutnya, wanita ini memiliki budidaya peringkat pertama dari alam surga. Meskipun jenis budidaya ini tidak dapat dianggap luar biasa, dia akan menjadi ahli tingkat atas jika dia berada di 9 provinsi benua. Namun, pada saat ini, wanita ini diam-diam duduk di halaman dan menggosok pakaian. Dia melakukan tugas-tugas sederhana seperti putri seorang penduduk desa. Baginya, dia adalah cucu kakek Luo, Luo Lian. Lianer, kamu benar-benar tidak berencana menikahi Sao Qiu? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjalan keluar. Itu kakek Luo. 1. Aku ingin menemanimu, kakek. Aku tidak akan menikahi siapapun, kata Luo Lian. Anak bodoh. Rumah keluarga perbankan Zhao terletak tepat di kota Broket yang hebat. Jaraknya sangat dekat dari sini. Jika kamu ingin menikah dengannya, kamu selalu bisa datang dan mengunjungi aku dan Lilru kapan saja, desak kakek Luo. Tidak, Lianer tidak akan menikah dengannya. Lianer akan selalu menemani kakek. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Luo Lian berkeras. Gadis bodoh, bagaimana kamu bisa menunda pernikahan kamu untuk orang tua seperti aku? Kakek Luo tampaknya merasa sedikit tidak berdaya. Kakak besar berbohong. Bukannya dia tidak ingin menikah, dia tidak bisa menemukan orang yang ingin dinikahinya. Petik 2. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berlari keluar dari rumah. Gadis kecil ini tampaknya baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia berkulit sangat putih, dan tampak sangat manis seperti boneka. Nama gadis ini adalah Lilru. Dia juga cucu kakek Luo. Meskipun Lilru masih sangat muda, orang bisa mengatakan bahwa dia akan tumbuh menjadi lebih cantik dari kakak perempuannya. Oh, siapa yang tidak bisa dia temukan? Kakek Luo bertanya sambil tersenyum. Itu kakak laki-laki Chu Feng. Lilru mengedipkan matanya yang besar dan polos dan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Chu Feng, kamu mengatakan bahwa Lianer menyukai Chu Feng? Mendengar kata-kata itu, kakek Luo terkejut. Setahun yang lalu, seorang pria muda telah tiba dari wilayah Laut Selatan. Nama pemuda itu adalah Chu Feng. Tidak hanya ini, Chu Feng menyelamatkan Lilru, dia juga memusnahkan gereja darah gaib dan membantu kakek Luo mencapai pembalasannya. Setelah itu, Chu Feng telah pergi dan melanjutkan menuju hutan Cianwood Selatan. Sejak saat itu, mereka tidak pernah menerima berita tentang Chu Feng. Namun, kakek Luo tahu betul bahwa penampilan Chu Feng tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah kedua cucunya. Jika Lilru hanya menganggap Chu Feng sebagai dermawannya karena dia masih anak-anak, maka Luo Lian menganggap Chu Feng sebagai pahlawan. Sebagai kakek mereka, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang apa yang dipikirkan cucu perempuannya? Jadi, ini Chu Feng. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Chu Feng di hutan Cianwood Selatan. Petik 2. Kakek Luo menghela nafas ketika dia melihat ke arah hutan Cianwood Selatan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chu Feng lakukan, dia berharap dari lubuk hatinya bahwa Chu Feng baik-baik saja. Itu karena dia tahu bahwa Chu Feng adalah pria yang baik. Iya, itu kakak laki-laki Chu Feng. Kakak benar-benar menyukai kakak laki-laki Chu Feng. Lilru mengangguk dengan kasar. Seolah-olah apa yang dia katakan tidak perlu dipertanyakan lagi. Lilru, berhentilah bercanda. Pada saat ini, wajah Luo Lian memerah. Merasa malu, dia segera meraih Lilru. Dia tidak ingin dia berbicara lagi. Namun, Lilru sangat nakal. Sementara dia berjuang dari cengkeraman Luo Lian, dia mulai berteriak keras, tidak. Aku bahkan pernah melihat kakak menggambar potret kakak laki-laki Chu Feng. Tidak hanya dia menggambar potretnya, dia bahkan diam-diam menyeka air matanya sambil melihat potret itu. Lilru, berhentilah bercanda. Pada saat ini, wajah Luo Lian menjadi semakin merah. Dia begitu merah sehingga wajahnya seperti apel matang. Tanpa pilihan lain, dia menutupi mulut Lilru. Tidak heran Luo Lian menolak lamaran aku. Jadi dia benar-benar memiliki seseorang di hatinya sepanjang waktu. Tepat pada saat ini, suara dingin terdengar dari kejauhan. Beralih ke suara itu, ekspresi Lilru langsung berubah. Dia segera meraih Luo Lian. Adapun Luo Lian dan kakek Luo, ekspresi mereka juga menjadi serius. Ternyata sekelompok orang telah tiba dari arah kota Broket Magnificent. Kelompok orang ini adalah orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao. Mereka dipimpin oleh seorang pria. Pria ini adalah tuan muda dari rumah perbankan keluarga Zhao, Zhao Shaoqiu. Saat itu berkat Zhao Shaoqiu ini bahwa Chu Feng harus bertemu kakek Luo. Zhao Shaoqiu awalnya adalah teman dekat Luo Lian. Keduanya memiliki kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Luo Lian bahkan menganggap Zhao Shaoqiu sebagai pangeran yang menawan. Namun, setahun yang lalu, mata Lilru telah diambil dengan paksa oleh orang-orang dari gereja darah gaib. Pada saat itu, baik Luo Lian dan kakek Luo merasa sangat tertekan. Selama masa musibah Lilru, Zhao Shaoqiu ini juga telah hadir.
Namun, Zhao Shaoqiu, orang yang dianggap Luo Lian sebagai pangeran yang menawan, tidak hanya memutuskan untuk menonton tanpa mengangkat jari, dia bahkan gemetar ketakutan. Pada saat itu, Luo Lian benar-benar putus asa. Dia merasa bahwa mata Lil Ru hilang karena dia. Dia merasa sangat bersalah, dan bahkan tega membunuh dirinya sendiri. Namun, tepat pada saat itu, Chu Feng, orang asing yang Luo Lian sangat memandang rendah, dengan berani melangkah maju. Tidak hanya dia secara ajaib mengembalikan mata Lil Ru, dia bahkan menyapu bersih seluruh gereja darah gaib sendirian dan membalas kakek Luo. Setelah titik itu, hati Luo Lian bukan lagi milik Zhao Shaoqiu. Sebaliknya, dia telah jatuh cinta mendalam pada Chu Feng, orang asing yang dia tidak kenal dengan baik. Sayangnya, sejak hari itu, Chu Feng tidak pernah muncul lagi. Dia dan Chu Feng adalah orang-orang yang hanya pernah bertemu 2 kali. Namun, setelah hari itu, Zhao Shaoqiu mulai melamarnya tanpa henti. Dia ingin dia menikah dengannya dan, bahkan diam-diam mengirim orang untuk memantau Luo Lian dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa meninggalkan jajaran kota Broket Magnificent. Dia memiliki sikap yang sangat teguh. Hari ini, Zhao Shaoqiu benar-benar datang lagi. Selain itu, ia telah membawa banyak orang bersamanya. Apalagi mereka semua mengenakan pakaian pernikahan. Jelas bahwa mereka tidak datang dengan niat baik. Kali ini, Zhao Shaoqiu menjadi serius. Zhao Shaoqiu, mengapa kamu datang ke sini? Kami sudah mengakhiri hubungan kami. Tolong jangan kusut denganmu lagi, kata Luo Lian dingin. Luo Lian, berhentilah berpura-pura. Saat itu, kamu mengatakan kamu tidak akan menikah dengan orang lain selain aku. Namun, sejak itu Chu Feng muncul, kamu bahkan menolak untuk mengakui cintaku, dan bahkan akan menyembunyikan atau mengabaikanku ketika kamu melihatku. Petik 2. Sebenarnya, aku sudah berhasil menebak apa yang ada di hatimu. Namun, menurutmu siapa aku, Zhao Shaoqiu? Aku telah memutuskan bahwa kamu adalah milik aku, jadi kamu akan menjadi milik aku. Petik 2. Hari ini, aku akan berbicara terus terang. Terlepas dari apakah kamu mau menikah dengan aku atau tidak, kamu masih akan menikah dengan aku. Kamu tidak memiliki suara dalam hal ini. Petik 2. Hari ini, bukan hanya aku akan menikahimu, Luo Lian, aku juga akan menikahi saudara perempuan Lilmu, Luo Ru. Aku akan menikahi kamu berdua. Hari ini, kalian berdua akan menikah denganku. Saat Zhao Shaoqiu berbicara, sinar menyeramkan di matanya. Dia memandang Luo Lian dan Luo Ru seperti seseorang yang melihat 2 domba kecil yang lezat. Bab 1552 The Furious Heaven. Zhao Shaoqiu, omong kosong apa yang kamu semburkan? Lil Ru baru berapa umur? Bagaimana aku bisa menikahkannya dengan kamu? Kakek Luo berkata dengan marah. Hehe, kakek Luo, jangan marah. Tolong dengarkan aku dulu. Dengan seberapa muda Lil Ru, aku pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Petik 2. Namun, lihatlah lingkungan tempat kalian semua tinggal. Bukankah ini agak terlalu buruk? Setelah aku membawa Lil Ru ke keluarga Zhao aku, dia akan bisa makan makanan lezat dan hidup dengan nyaman. Beberapa puluh gadis pelayan akan melayaninya. Bukankah itu akan jauh lebih nyaman daripada tinggal di sini? Petik 2. Meskipun kamu mungkin terbiasa menghabiskan malam di tempat terbuka tanpa makan sesuatu yang enak, dan sudah terbiasa dengan penderitaan, Lil Ru tidak akan bisa menjalani kehidupan seperti itu. Lebih baik dia datang ke tempat aku dan hidup dengan nyaman. Petik 2. Selanjutnya, Lil Ru hampir di usia untuk memulai budidaya bela diri. Keluarga Zhao aku memiliki sumber daya kultivasi. Ini akan sangat bermanfaat bagi prospek masa depannya, kata Zhao Shaoqiu dengan senyum berseri-seri. Jelas bahwa dia memiliki niat jahat. Zhao Shaoqiu, enyahlah, keluar dari sini. Tidak akan ada orang dari keluarga Luo aku yang akan menikah dengan keluarga Zhao kamu. Lil Ru tidak akan melakukan itu, dan Lianer juga tidak akan melakukannya. Keluar dari keluarga Luo aku. Kakek Luo sangat marah sehingga dia mulai menggigil. Dia berjalan mendekat dan bersiap untuk mendorong Zhao Shaoqiu dan yang lainnya keluar dari halaman rumahnya. Tidak, kamu mendapatkan neraka ke samping. Namun, Zhao Shaoqiu hanya perlu melambaikan tangannya dengan ringan. Put, kakek Luo didorong beberapa meter jauhnya. Dia berguling di tanah sampai dia bertabrakan dengan pagar. Kamu kentut sialan tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih seorang raja bela diri? Kamu tidak lebih dari orang cacat. Namun kamu berani menyentuh aku? Kamu benar-benar orang yang menolak wajah yang diberikan kepada kamu. Petik 2. Setelah mendorong kakek Luo pergi, tidak hanya Zhao Shaoqiu tidak merasa malu, dia bahkan mulai mengejek kakek Luo saat dia menepuk pakaiannya. Seolah-olah kakek Luo hanyalah seorang pelayan yang telah dia pukul. Zhao Shaoqiu, kamu benar-benar berani menyerang kakekku. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Luo Lian sangat marah. Dia melepaskan Lil Ru dan menyerbu ke arah Zhao Shaoqiu. Tangannya yang putih lili terangkat ke depan dalam bentuk cakar elang. Saat cakarnya meraih ke udara, bunga lotus terbentuk. Meskipun bunga lotus tampak indah, mereka mengandung bahaya fana. Ini adalah keterampilan bela diri. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7, tangan bunga lotus Eagle Claw. Untuk menggunakan keterampilan bela diri peringkat 7 segera, Luo Lian ini benar-benar marah. Lianer, kamu benar-benar tidak berperasaan. Saat itu, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah dengan orang lain selain aku. Namun sekarang, kamu datang untuk menyerang aku. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Petik 2.
Meskipun serangan Luo Lian sangat tajam dan ganas, tetap saja bahwa Zhao Shaoqiu adalah kultivator surga alam peringkat 2. Dengan demikian, sangat mudah baginya untuk menghindari serangan Luo Lian. Namun, dia tidak hanya menghindari serangan itu. Sebaliknya, sambil menghindari, dia berpura-pura patah hati dan mulai mengejek Luo Lian karena tidak setia. Cukup omong kosongmu, kamu berani menyerang kakek aku pasti akan memberi kamu pelajaran. Luo Lian menjadi semakin marah, dan serangannya menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Dengan mengisi tangan dan pukulan telapak tangan yang tajam, dia menekan ke arah Zhao Shaoqiu dengan setiap langkah. Sialan, kamu sama dengan kentut tua itu. Seperti dia, kamu menolak wajah yang kuberikan padamu. Tiba-tiba, ekspresi Zhao Shaoqiu berubah. Dia melambaikan lengan bajunya. Tamparan mendarat di wajah Luo Lian. Tamparan ke wajah ini sama sekali tidak ringan. Tidak hanya itu menjatuhkan Luo Lian ke sisi kakek Luo, menyebabkannya jatuh dengan kejam ke tanah. Itu juga meninggalkan telapak tangan berdarah di wajahnya yang berkulit putih. Berkelahi denganku, apakah kamu pikir kamu mampu? Setelah melukai Luo Lian, bukan hanya Zhao Shaoqiu yang tidak merasa malu, ia malah mengejeknya dengan bangga. Dia tidak memiliki sedikitpun perasaan protektif terhadap seks yang lebih adil, dan bahkan mengabaikan semua cinta yang mereka miliki untuk satu sama lain. Zhao Shaoqiu, kamu lebih rendah dari babi dan anjing. Selain memukuli wanita dan orang tua, kamu tidak tahu apa-apa lagi. Petik 2. Saat itu, ketika gereja darah gaib meletakkan tangan mereka yang membunuh pada Lil Ru, mengapa kamu tidak memiliki semangat yang kamu lakukan sekarang? Kamu tidak lebih dari seorang pengecut tanpa tulang yang hanya tahu tentang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika Chu Feng ada di sini, bagaimana kamu masih berani memperlakukan kami seperti ini? Sangat marah, Luo Lian menggertakkan giginya dan memaki sambil menunjuk Zhao Shaoqiu. Chu Feng, siapa Chu Feng? Apakah kamu berbicara tentang bocah malang dari wilayah Laut Selatan? Petik 2. Oh, sepertinya dia cukup kuat. Tentu, silakan dan panggil dia. Lihat apakah aku akan mengalahkannya sampai mati atau tidak, kata Zhao Shaoqiu dengan sangat puas. Tunggu saja, aku akan pergi dan menemukan Chu Feng dari hutan Qianwood Selatan segera. Luo Lian sangat marah. Dia berdiri dan sebenarnya benar-benar berencana untuk mencari Chu Feng. Menemukan, aku akan membiarkanmu menemukan dia. Namun, Zhao Shaoqiu melangkah maju dan tiba di depannya. Lalu, memberikan 3 tamparan yang kuat dan gemilang ke wajah Luo Lian. Setelah ditampar 3 kali, Luo Lian melakukan belokan di tempat sebelum jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Tidak hanya wajahnya yang berdarah, mulutnya juga penuh darah. Itu pemandangan yang sangat tragis. Zhao Shaoqiu, kamu adalah binatang sialan. Aku benar-benar buta telah jatuh cinta padamu. Petik 2. Luo Lian sangat marah sehingga dia hampir pingsan karena marah. Dia membenci dirinya sendiri. Lagi pula, pria yang memukulinya dengan kejam adalah pria yang sangat ia cintai. Apakah kamu menyesal? Biarkan aku memberitahu kamu, sudah terlambat. Sialan, dasar brengsek. Aku menawari kamu roti bakar, namun kamu menolaknya hanya agar kamu dipaksa minum. Petik 2. Ayahmu, aku, ingin menikahimu secara resmi, namun kamu menolak. Sangat baik, ayahmu, aku, telah mengubah rencana sekarang. Aku tidak akan menikahimu, namun, aku akan menidurimu. Setelah aku selesai dengan kamu, aku akan membuang kamu dan menjual kamu ke rumah bordil tingkat rendah. Petik 2. Saat Zhao Shaoqiu berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih leher Luo Lian. Lalu, dia merobek sebagian besar rok Luo Lian, memperlihatkan kakinya yang panjang dan bersalju putih. Hewan, lepaskan cucu perempuanku. Melihat itu, kakek Luo segera melemparkan dirinya ke Zhao Shaoqiu. Enyahlah, namun, sebelum kakek Luo bisa mendekatinya, Zhao Shaoqiu melambaikan lengan bajunya dan menciptakan ledakan besar angin. Angin meniup kakek Luo beberapa meter jauhnya, melemparkannya ke rumah jerami. Kekuatan yang kuat telah menyebabkan kakek Luo, dengan tubuh lemah dan rapuh, menghancurkan rumah jerami miliknya. Meskipun kakek Luo dulu adalah raja bela diri, dia hanya orang biasa sekarang. Karena itu, bagaimana mungkin dia bisa menahan hantaman semacam ini? Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton saat Zhao Shaoqiu meletakkan tangan jahatnya pada cucunya. Lepaskan kakakku, lepaskan kakakku. Pada saat ini, Lil Ru benar-benar berlari. Dia mengangkat 2 kepalan tangannya dan mulai memukul Zhao Shaoqiu dengan seluruh kekuatannya. Bocah sialan, kamu benar-benar berani menyerangku? Awasi saat aku membereskanmu nanti. Dengan hanya menggunakan 1 tangan, Zhao Shaoqiu mendorong Lil Ru ke tanah. Lalu, dia meraih dengan paksa. Dia benar-benar merobek pakaian Lil Ru. Zhao Shaoqiu, apa yang kamu rencanakan? Melihat pemandangan ini, mata Luo Lian terbuka lebar dengan kaget dan takut. Dia benar-benar terpana. Melakukan apa? Aku akan meniduri kalian berdua sekaligus hari ini. Saat Zhao Shaoqiu berbicara, dia menerkam ke arah Lil Ru. Zhao Shaoqiu, kamu binatang sialan. Lil Ru hanyalah seorang anak kecil. Luo Lian melemparkan dirinya ke Zhao Shaoqiu dengan sekuat tenaga. Enyahlah, sekarang giliran kamu. Zhao Shaoqiu menamparkan Luo Lian lagi dan mengetuknya ke samping. Kemudian, tanpa peduli tentang ratapan dari Lil Ru, dia terus merobek sisa pakaiannya.
Selanjutnya, saat dia merobek pakaiannya terpisah, dia tertawa keras. Dia sangat gila. Zhao Shaoqiu, aku akan membuatnya supaya kamu berharap kamu mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Siapa itu? Ketika suara ini terdengar, Zhao Shaoqiu dan yang lainnya semua sangat ketakutan. Itu karena ketika suara itu terdengar, langit dan bumi mulai bergetar, angin kencang meledak di mana-mana, kilat melintas, guntur bergulung, dan awan hitam melonjak kemana-mana. Hanya dalam sekejap, langit yang cerah dan indah telah berubah menjadi gelap dan suram. Seolah kiamat telah tiba. Seolah-olah surga sangat geram. Bab 1553 Neraka Hidup. Langit gelap semakin gelap, guntur yang bergulir semakin keras. Penindasan yang menakutkan bisa tumbuh semakin kuat. Diselimuti olehnya, seolah-olah seluruh bumi akan hancur. Di bawah tekanan semacam ini, Zhao Shaoqiu dan yang lainnya sangat ketakutan dan mulai mengencingi celana mereka. Bagaimana mereka bisa berani melakukan hal-hal terlarang lagi? Sebaliknya, satu-satunya fokus dalam pikiran mereka adalah melarikan diri dari tempat ini. Zhao Shaoqiu, jangan berpikir kamu bisa pergi. Tepat pada saat ini, sesosok mendarat dari langit. Seperti keturunan dewa, dia mendarat di halaman. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng, itu benar-benar tindakan, sebenarnya kamu. Ketika Zhao Shaoqiu melihat Chu Feng, dia bertindak seolah-olah dia telah melihat Raja Neraka. Dia sangat takut bahwa dia kehilangan kekuatan di kakinya, mendarat di pantatnya dan mulai menggigil tanpa henti. Bukan hanya dia, sisa orang-orang dari keluarga Zhao juga jatuh di pantat mereka karena ketakutan. Itu karena mereka semua tahu siapa Chu Feng, dan orang macam apa dia. Saat itu, gereja darah gaib adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa mereka akan dilanda teror hanya dengan mendengar nama gereja darah gaib. Namun, Chu Feng telah sepenuhnya membasmi seluruh gereja darah gaib sendirian. Dia adalah iblis sejati, iblis pembunuh berdarah dingin sejati. Dia bahkan telah menjadi legenda yang menakutkan di kota Broket Magnificent. Dan sekarang, bintang ganas ini benar-benar telah kembali. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa hidup damai? Chu Feng, ini benar-benar kamu. Dibandingkan dengan teror Zhao Shaoqiu dan orang-orang dari keluarga Zhao, kakek Luo dan Luo Lian sangat senang dengan kejutan yang menyenangkan ini. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi dan tidak berani mempercayai mata mereka. Kakek Luo, yakinlah, dengan aku di sini, tidak ada yang akan bisa menggertak kalian semua. Chu Feng tersenyum pada kakek Luo. Tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, seorang wanita seperti peri surga tiba-tiba muncul. Dia tiba di samping kakek Luo dan mulai membantu menyembuhkan lukanya menggunakan teknik pembentukan roh. Orang ini adalah Tan Tai Sui. Sementara Tan Tai Sui menyembuhkan kakek Luo, Chu Feng meraih Zhao Shaoqiu dan mengangkatnya ke udara. Dengan nada dingin, dia berkata, "Dulu, kamu pura-pura mati. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Pada saat ini, Chu Feng benar-benar marah. Saat itu, ketika Chu Feng meninggalkan tempat ini, dia khawatir tentang keselamatan kakek Luo dan yang lainnya. Karena itu, dia memindahkan mereka ke kota lain dan bahkan membeli rumah yang bagus untuk kakek Luo dan keluarganya di kota itu. Sebelum dia pergi, Chu Feng telah melewati kota Broket Magnificent dan melihat bahwa itu dipenuhi dengan mayat, dan bahwa seluruh kota telah dibantai oleh orang-orang dari gereja darah gaib. Banyak orang telah meninggal. Adapun Zhao Shaoqiu, dia berada di antara orang-orang yang telah meninggal. Selain itu, kematiannya sangat menyedihkan. Mayatnya bahkan telah digantung di lokasi yang paling jelas di kota, di atas gerbang kota. Adegan itu sangat menakutkan Luo Lian, dan merupakan pukulan hebat baginya. Namun, Chu Feng bisa tahu dengan pandangan bahwa Zhao Shaoqiu, meskipun terluka parah, tidak mati. Dia bermain mati. Bukan hanya Zhao Shaoqiu yang berpura-pura mati, banyak orang lain di kota Broket Magnificent melakukan hal yang sama. Adapun orang-orang itu, mereka semua dari rumah perbankan keluarga Zhao. Pada saat itu, Chu Feng langsung menyadari apa yang telah terjadi. Rumah perbankan keluarga Zhao memiliki banyak kekayaan. Dengan demikian, mereka tidak punya cukup waktu untuk memindahkan semuanya. Mengetahui bahwa gereja darah gaib akan datang untuk membantai semua orang di kota, mereka memutuskan untuk memutilasi diri mereka sendiri. Menutupi diri mereka dengan luka-luka serius yang tampak menyedihkan. Kemudian, mereka mengambil pelet obat khusus yang bisa membuat mereka tampak mati. Dengan menggunakan teknik berpura-pura mati ini, mereka berhasil lolos dari musibah. Karena Chu Feng tidak memiliki kebencian atau keluhan yang sangat besar dengan Zhao Shaoqiu ini, dia tidak mengekspos tindakannya berpura-pura mati, juga tidak memberitahu Luo Lian tentang hal itu. Itu karena Chu Feng tahu bahwa sementara hati Luo Lian bersama Zhao Shaoqiu, dia tidak tahu bahwa dia pengecut. Chu Feng tidak ingin mereka berhubungan satu sama lain lagi. Karena itu, dia tidak menyebutkan masalah ini. Namun hari ini, setelah Chu Feng kembali ke rumah yang telah ia beli untuk kakek Luo dan keluarganya, ia menemukan bahwa kakek Luo telah menjual rumah itu. Dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ini menyebabkan Chu Feng sangat khawatir. Kemudian, merasa tidak berdaya, Chu Feng memikirkan kota Broket Magnificent. Dia tahu bahwa kota Broket Magnificent adalah kampung halaman kakek Luo. Mungkin kakek Luo telah kehilangan kampung halamannya dan memutuskan untuk kembali ke kota Broket yang hebat. Bagaimanapun, gereja darah gaib telah dimusnahkan olehnya.
Bahkan jika kakek Luo akan kembali ke kota Broket Magnificent, dia tidak akan berada dalam bahaya fana. Dengan hati mencoba peruntungannya, Chu Feng memutuskan untuk datang ke kota Broket Magnificent untuk melihatnya. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya kakek Luo dan cucunya di sini, Zhao Shaoqiu ini juga ada di sini. Selain itu, Zhao Shaoqiu melakukan hal-hal terlarang yang lebih rendah daripada babi dan anjing. Zhao Shaoqiu sangat ketakutan. Dia begitu takut sehingga celananya mengepul dan basah. Dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Apakah kamu tidak suka melakukan hal-hal terlarang? Aku akan membiarkan kamu melakukannya. Aku akan membuat kamu melakukan cukup sehingga kamu akan mati. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba melemparkan Zhao Shaoqiu ke samping. Kemudian, dengan pikiran, ia menciptakan pembentukan roh. Saat formasi roh itu bersinar dengan cahaya yang berkelap-kelip, serangkaian raungan aneh mulai terdengar darinya. Kemudian, beberapa puluh gorila bergegas keluar dari formasi roh itu. Gorila ini tingginya 3 meter dan ditutupi dengan rambut. Meskipun mereka dibentuk oleh formasi roh, mereka sangat jelas dan hidup. Seolah-olah mereka gorila yang sebenarnya. Yang paling penting, bukan saja gorila ini sangat mengerikan, mereka semua perempuan. Setelah mereka muncul, mereka mengeluarkan raungan kehausan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Chu Feng, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan benar-benar tepat? Pada saat ini, ekspresi Tan Tai Sui menjadi tidak wajar. Dia telah berhasil menebak apa yang Chu Feng rencanakan untuk dilakukan. Untuk seseorang seperti dia, metode semacam ini adalah yang paling cocok. Saat Chu Feng berbicara, dia punya pemikiran, dan beberapa puluh gorila menerkam Zhao Shaoqiu. Kemudian, dengan metode yang sangat ganas, mereka menjadi melakukan hal yang sangat ganas kepadanya. Tidak, surga, selamatkan aku. Pada saat ini, Zhao Shaoqiu berteriak tanpa henti. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Jeritan menyakitkan yang konstan dan ratapan yang menyedihkan terdengar. Melarikan diri. Ketika mereka melihat adegan ini, orang-orang dari keluarga Zhao semua ketakutan. Mereka berbalik dan segera mulai melarikan diri dengan panik. Seperti tuan, seperti pelayan. Kamu semua akan mengalami kesenangan yang sama seperti tuanmu. Petik 2. Dengan pemikiran dari Chu Feng, gelombang lain beberapa puluh gorila keluar dari formasi roh. Seperti harimau lapar melihat daging, mereka bergegas menuju orang-orang dari keluarga Zhao, mendorong mereka semua ke tanah, merobek pakaian mereka dan mulai memorak-porandakan mereka dengan kejam. Ketika Luo Lian melihat adegan ini, kebencian di hatinya langsung menghilang. Itu karena situasi Zhao Shaoqiu dan yang lainnya saat ini benar-benar terlalu menyedihkan. Mereka lebih sengsara daripada dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Lil Ru membuka matanya lebar-lebar karena penasaran. Anak-anak kecil tidak boleh menonton hal semacam ini. Chu Feng segera meraih Lil Ru dan menutupi matanya. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, ia menciptakan formasi pemeteraian yang menyegel area tempat Zhao Shaoqiu dan yang lainnya berada. Mencegah apa yang mereka lakukan dengan gorila agar tidak terlihat. Namun, jeritan sengsara mereka masih bisa didengar. Lil Ru, apakah kamu merindukan kakak laki-laki Chu Feng? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Sudah, banyak. Lil Ru sangat merindukan kakak Chu Feng. Dia berharap kakak laki-lakinya Chu Feng akan kembali untuk melihat Lil Ru sepanjang waktu. Lil Ru meraih ke Chu Feng dan benar-benar mulai bertindak genit terhadap Chu Feng. Dia benar-benar menggemaskan. Chu Feng, bagaimana bisa kamu kembali? Pada saat ini, kakek Luo berjalan mendekat. Setelah dirawat oleh Tan Tai Sui, tidak hanya semua lukanya sembuh, ia juga menjadi sangat bersemangat. Kakek Luo, aku belum bertanya mengapa kamu memutuskan untuk meninggalkan rumah yang aku beli dan sebaliknya kembali untuk tinggal di halaman sederhana dan kasar ini? Tanya Chu Feng dengan kasar. Pada saat ini, kakek Luo terdiam. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang sulit dia katakan. Tepat pada saat ini, Luo Lian berbicara. Kami tidak kembali secara sukarela. Kami diusir. Petik 2. Bab 1554 tidak ada jika. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Chu Feng buru-buru bertanya, kamu diusir? Siapa yang mengusirmu? Petik 2. Lupakan saja, sudah begitu lama, yang terbaik untuk tidak menyebutkannya. Kakek Luo tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak ingin Chu Feng melihat ini. Itu adalah bajingan yang menyebut dirinya Tuan Yang, namun, Luo Lian tidak mau memaafkan. Dia melanjutkan, dia adalah seorang tiran dari kota Batu Putih itu, sangat mirip dengan rumah perbankan keluarga Zhao yang agung kota Broket. Dulu, tidak lama setelah kakek dan aku sampai di sana, dia ingin membuatku menjadi selirnya. Setelah aku menolak, dia berkolusi dengan orang-orang kuat di desa untuk mempersulit kami. Petik 2. Kami tidak dapat melanjutkan hidup di sana lagi. Itu sebabnya kami akhirnya menjual rumah dan meninggalkan kota Batu Putih. Kami akhirnya pergi ke kota tetangga untuk tinggal di sana. Namun, Tuan Yang itu sebenarnya tidak mau membiarkan kami pergi, dan bahkan mengirim orang untuk menangkap aku. Petik 2. Untungnya, aku kebetulan berhasil menerobos ke alam surga saat itu. Hanya karena terobosan itulah kami berhasil melarikan diri. Petik 2. Setelah itu, demi mencegah gangguan di masa depan, kami kembali ke sini. Pada saat itu, kami berpikir bahwa karena gereja darah gaib tidak ada lagi dan kota Broket yang magnificent telah dibantai, tempat ini seharusnya relatif aman. Petik 2.
Namun, hanya setelah kami menemukan bahwa sementara kota Broket Magnificent telah dibantai, orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao semuanya hidup. Dan bahwa mereka semua telah berpura-pura mati. Lebih jauh lagi, karena fakta bahwa semua kekuatan besar lainnya di kota ini telah dibantai, rumah perbankan keluarga Zhao menjadi yang terkuat di kota Broket Magnificent. Tidak hanya mereka menyatakan diri mereka sebagai penguasa, mereka bahkan mulai merekrut tentara dan membeli kuda, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Ketika Zhao Shaoqiu mengetahui bahwa kami telah kembali, dia datang untuk menemukan aku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya, namun dia berulang kali bersusah payah dengan aku. Lebih jauh lagi, dia diam-diam mengirim orang untuk memantau kami dan tidak mengizinkan kami untuk pergi. Petik 2. Kami benar-benar bernasib buruk. Kemanapun kami pergi, kami akhirnya diganggu. Aku berbicara sampai titik ini, Luo Lian menjadi tidak dapat melanjutkan. Dia mulai tersedak isak tangis, dan air mata mulai mengalir di wajahnya ketika dia mulai menangis dengan sedih. Pada saat ini, kakek Luo tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa sangat tidak berguna. Itulah sebabnya dia akhirnya menyebabkan cucunya merasakan begitu banyak keluhan. Luo Lian, bawa aku ke kota Batu Putih. Aku akan melihat kemampuan apa yang dimiliki master yang untuk berani bertindak sombong dan sekuat ini, kata Chu Feng. Oke. Aku akan membawamu ke sana, Luo Lian mengangguk dengan kasar. Sepertinya dia sedang menunggu kata-kata ini. Chu Feng, lupakan saja. Siapapun bisa membuat kesalahan. Lebih baik memaafkan mereka jika memungkinkan, kakek Luo berbicara menentangnya. Wos. Namun, ketika kakek Luo selesai mengatakan kata-kata itu, ia menemukan bahwa Chu Feng dan Luo Lian sudah menghilang. Pada saat ini, kakek Luo menjadi terpana. Dia menemukan bahwa dalam periode lebih dari setahun, budidaya Chu Feng telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Untuk kemajuan Chu Feng menjadi sebesar ini dalam periode lebih dari setahun, ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah ia harapkan. Itu karena kecepatan kemajuan Chu Feng berkali-kali lebih cepat dari yang dia perkirakan. Jangan terlalu memikirkannya lagi. Chu Feng menganggap kalian semua sebagai kerabatnya. Dia tidak akan mengabaikan masalah ini. Ini sudah bukan lagi sesuatu yang terkait dengan hanya keluarga Luo kamu. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang menyangkut Chu Feng. Dengan hal seperti itu terjadi, jika Chu Feng tidak memberi mereka pelajaran, itu tidak akan sesuai dengan karakternya. Petik 2. Tepat pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di langit. Itu Hong Qiang. Ketika kakek Luo melihat Hong Qiang, ekspresinya mengambil perubahan besar, dan dia menjadi terdiam. Meskipun dia bukan lagi Raja Bela Diri, bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah melakukan perjalanan melalui tanah suci bela diri. Dia telah melihat banyak ahli yang kuat. Jadi, ketika dia melihat Hong Qiang, sama sekali tidak perlu baginya untuk merasakan apapun. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa mengatakan bahwa Hong Qiang adalah eksistensi yang sangat luar biasa. Kemudian, dia melihat ke Tantai Sue, yang telah membantu menyembuhkan lukanya sebelumnya. Dia telah menggunakan kekuatan roh tingkat kerajaan. Jelas, dia adalah seorang spiritualis dunia dengan jubah kerajaan, juga eksistensi yang luar biasa. Untuk memperhatikan bahwa dua orang di hadapannya semua adalah makhluk agung yang luar biasa, hati kakek Luo yang sudah kaget merasa kewalahan. Dalam periode waktu yang singkat, bukan hanya kultivasi Chu Feng meningkat pesat, ia bahkan berhasil mengenal keberadaan yang sekuat mereka. Chu Feng, tepatnya bagaimana dia berhasil mencapai hal-hal ini? Keadaan kaget semacam ini berlangsung cukup lama. Kemudian, setelah kakek Luo yang kaget perlahan-lahan menjadi tenang, keterkejutannya digantikan dengan sukacita, suatu kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia benar-benar merasa seperti sedang bermimpi, bahwa dia sangat beruntung tiba-tiba mengenal seseorang seperti Chu Feng. Meskipun Chu Feng berasal dari wilayah Laut Selatan, dia pasti naga di antara manusia. Tidak lama setelah kakek Luo berhasil menenangkan pikirannya, kilatan cahaya bersinar, dan dua sosok mendarat di halaman. Chu Feng dan Luo Lian benar-benar kembali. Apa yang salah? Apakah kalian berubah pikiran? Itu bagus juga. Di mana dimungkinkan untuk melepaskan orang, orang harus mengampuni mereka. Lebih jauh lagi, bahwa master yang tidak benar-benar melakukan apapun pada kita. Tidak perlu menyulitkannya, kakek Luo berpikir bahwa Chu Feng telah mengembalikan ini dengan cepat karena dia telah berubah pikiran di tengah jalan. Wos, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengeluarkan tas. Setelah tas itu dilemparkan ke tanah, seorang pria yang hidup muncul darinya. Itu adalah pria kekar setengah baya. Dia memiliki kultivasi surga alam peringkat 2. Namun, pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia telah dipukuli dengan sangat buruk. Berhenti memukuli aku, berhenti memukuli aku. Milo, tolong berhenti memukuliku. Setelah pria ini muncul, dia mulai meratap dan memohon tanpa henti. Dia menggigil. Jelas bahwa dia sangat ketakutan. Setelah diperiksa lebih dekat, kakek Luo terkejut. Orang ini, bukankah itu master yang telah membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi mereka sebelumnya? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada kakek Luo? Chu Feng menendang tuan yang ke kakek Luo. Ketika tuan yang mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa itu benar-benar kakek Luo di depannya. Segera, dua aliran air mata penyesalan mulai bergulir di sudut-sudut mata tuan yang itu. Dia segera mulai bersujud kepada kakek Luo. Kakek Luo, kamu adalah kakekku sendiri.
Aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Aku tidak tahu identitas kamu yang sebenarnya. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong, aku harus merawat orang tua dan anak-anak aku yang sudah lanjut usia. Tolong, aku tidak ingin mati. Petik 2. Kata-kata guru yang dari lubuk hatinya. Jika dia tahu bahwa kakek Luo mengenal seseorang seperti Chu Feng, bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia masih tidak akan berani menggertak kakek Luo dan keluarganya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Itu karena dia tahu kekuatan Chu Feng. Jika Chu Feng ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut sampai mati. Saat kakek Luo melihat tuan yang ini memohon seperti ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Merasa tak berdaya, dia berbalik ke Chu Feng. Untuk orang sepertimu, akan sia-sia membiarkanmu hidup. Namun, itu akan terlalu mudah bagimu jika kamu mati. Akan lebih baik untuk membuat kamu berharap bahwa kamu sudah mati. Saat Chu Feng berbicara, dia meraih guru yang dan melemparkannya ke dalam pembentukan roh dunianya. Ah, apa-apaan ini? Pergi. Tidak, berhenti merobek pakaianku. Tidak, jangan lakukan ini. No, bantu aku. Petik 2. Dalam sekejap, jeritan sengsara lainnya terdengar dari dalam formasi roh itu. Teriakan ini milik Tuan Yang. Pada saat ini, Tan Tai Sui dan Hong Qiang tanpa ekspresi. Lil Ru masih muda, dan tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa orang-orang yang telah menindas mereka telah diurus, dan karenanya merasa sangat bahagia dan mulai tertawa. Adapun kakek Luo, dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia kaget sekaligus gembira. Dia berpikir bahwa Chu Feng telah memutuskan untuk kembali di tengah jalan. Namun, sekarang dia tahu bahwa Chu Feng sudah pergi ke kota Batu Putih. Atau yang lain, dia tidak akan membawa kembali Tuan Yang. Meskipun kota Batu Putih tidak terlalu jauh dari kota Broket Magnificent, masih cukup jauh. Jika tidak, mereka tidak akan mengira bahwa mereka akan selamat dengan kembali ke sini. Namun, Chu Feng bisa melakukan perjalanan bolak-balik antara kedua kota dalam waktu yang singkat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Jika dia hanya menebak apa kultivasi Chu Feng mungkin sebelumnya, maka dia yakin sekarang. Dia sekarang tahu bahwa kultivasi Chu Feng berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia berada di puncaknya. Namun, dalam hal menjadi yang paling terkejut, itu tidak lain adalah Luo Lian. Ketika dia memimpin Chu Feng ke kota Batu Putih, dia telah melihat dengan matanya sendiri metode apa yang digunakan Chu Feng untuk melakukan perjalanan dan seperti apa kecepatan yang dia tempuh. Selanjutnya, ketika kekuatan ilahi Chu Feng menyelimuti seluruh kota Batu Putih, orang-orang dari seluruh kota itu semua berlutut dan mulai menyembah Chu Feng seolah-olah dia adalah dewa. Pada saat itu, dia telah berdiri di samping Chu Feng. Pada saat itu, dia memiliki ilusi. Dia merasa seolah-olah dia, berdiri di samping Chu Feng, juga menjadi keberadaan seperti dewa. Pada saat itu, dia sangat berharap bahwa dia bisa berdiri di samping Chu Feng selamanya dan menikmati tatapan penuh dengan penghormatan dari orang-orang. Menikmati sensasi yang tak tertandingi berada di atas semua orang. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Saat itu, ketika Chu Feng datang untuk menemukan kakek Luo untuk pertama kalinya, sikapnya terhadapnya sangat buruk. Tidak hanya dia memandang rendah dia bahkan menurunkan dan menghinanya. Setiap kali dia mengingat tindakannya sebelumnya, dia akan selalu merasa sangat menyesal. Dia menyesali bagaimana dia memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, bagaimana dia tidak dapat mengenali seorang jenius yang berdiri di depannya, dan sebaliknya menganggap Zhao Shaoqiu sebagai harta. Bagaimana dia membandingkan Chu Feng dengan Zhao Shaoqiu, dan menganggap Chu Feng menjadi tidak berharga. Setelah mengingat semua tindakannya, dia merasa sangat bodoh. Seolah-olah dia adalah orang buta. Faktanya, dia lebih bodoh daripada orang buta. Meskipun Chu Feng masih membantu mereka, dia tahu betul bahwa Chu Feng melakukan ini karena kakek Luo. Sama sekali tidak terkait dengannya. Itu karena Chu Feng sangat dingin ke arahnya dalam perjalanan ke kota Batu Putih dan kembali. Itu tidak berbeda dengan bagaimana orang memperlakukan orang asing. Selain menyuruhnya mengidentifikasi siapa Tuan Yang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Setelah melihat sikap yang ditunjukkan Chu Feng terhadap kakek Luo dan Lil Ru, dan kemudian mengingat sikap yang ditunjukkannya padanya, dia merasa lebih sedih. Jika dia tidak memperlakukan Chu Feng seperti itu sebelumnya, jika dia mencoba untuk membela Chu Feng, maka mungkin dia akan dapat menerima perlakuan yang sama seperti yang diterima kakek Luo dan Lil Ru hari ini. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa memenangkan hati Chu Feng dan menjadi wanita itu. Sayangnya, tidak ada seandainya. Bab 1555 kembali ke hutan Cianwood Selatan. Tidak, mungkin aku masih punya kesempatan. Bagaimanapun, Chu Feng telah kembali. Selama aku mengubah sikap yang aku miliki terhadapnya dan berusaha mengejar dia, aku mungkin masih bisa menjadi wanita itu. Petik 2. Hubungan Chu Feng dengan kakek sangat bagus. Itulah keuntungan aku, berpikir sampai titik ini, jejak harapan muncul di hati Luo Lian. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Chu Feng sambil tersenyum. Namun, setelah melihat Chu Feng, dia langsung ketakutan. Harapan yang baru saja tersulut dalam hatinya langsung padam. Seolah-olah dia telah dilemparkan ke gua es tanpa dasar dalam sekejap. Dari dalam keluar, dia merasakan dingin yang sangat tak tertahankan. Itu karena dia menemukan bahwa ada seorang wanita di samping Chu Feng. Wanita itu adalah orang yang telah menyembuhkannya sebelumnya, Tan Tai Sui.
Tantai Sue sangat cantik. Kecantikannya seperti peri celestial. Dia cantik bukan dari dunia fana ini. Kecantikan seperti dia seharusnya tidak bisa eksis di dunia ini. Selain itu, Tantai Sue sangat kuat. Auranya benar-benar jauh lebih kuat dari miliknya. Perbedaan di antara mereka hanya sebesar langit dari bumi, dua hal yang tidak bisa dibahas satu sama lain. Yang paling penting, Tantai Sue sangat cocok dengan Chu Feng ketika dia berdiri di sampingnya. Seolah-olah hanya seorang wanita seperti dia yang bisa cocok dengan pria luar biasa seperti Chu Feng. Pada saat ini, Luo Lian tahu bahwa tidak ada harapan untuknya. Dia tidak bisa menandingi Tantai Sue. Dengan demikian, dia tidak akan bisa cocok dengan Chu Feng. Putus asa. Keputusasaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya yang sia-sia. Kakek Luo, jangan tinggal di sini lagi. Aku tidak ingin kamu terus diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Izinkan aku membawa kalian semua. Tepat pada saat ini, Chu Feng berkata kepada kakek Luo. Kemana? Kakek Luo juga menyadari bahwa tempat ini tidak aman. Ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tanpa kekuatan yang memadai, tanpa pendukung yang kuat, ia hanya bisa membiarkan dirinya diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Sementara dia baik-baik saja dengan itu, karena dia hanya tubuh tua yang lelah, dia tidak berharap kedua cucunya untuk hidup di bawah jenis yang sangat intimidasi dan penghinaan yang dia terima. Hutan Qianwood Selatan, kata Chu Feng. Hutan Qianwood Selatan, apakah benar-benar pantas bagi kita untuk pergi ke sana? Kakek Luo ragu-ragu. Baginya, hutan Qianwood Selatan adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga mendengar baru-baru ini bahwa kepala sekolah hutan Qianwood Selatan telah menjadi kaisar setengah bela diri, dan bahwa hutan Qianwood Selatan tidak lagi sama dengan sebelumnya. Bahwa sekarang hutan itu menjadi semakin makmur dan kuat. Secara umum, orang-orang yang akan melatih di sana semua anak-anak dari keluarga atau bangsawan bergengsi. Bahkan, ada anak-anak dari keluarga yang sangat kuat. Dengan mereka dan status rendah mereka, bukankah akan lebih berbahaya bagi mereka jika mereka pergi ke sana? Yakinlah, meskipun aku tidak bisa menjamin di tempat lain, pasti tidak akan ada orang di hutan Qianwood Selatan yang berani menggertak kamu dan cucu perempuan kamu. Petik 2. Jika kalian semua diintimidasi di hutan Qianwood Selatan, belum lagi orang-orang yang menindas kalian semua, bahkan kepala sekolah hutan Qianwood Selatan harus menanggung konsekuensinya. Saat ini, Chu Feng adalah murid nomor 1 di Gunung Qianwood, orang yang paling berharga dari kepala sekolah Gunung Qianwood, Dugu Xingfeng. Jadi, belum lagi hutan Qianwood Selatan. Bahkan jika kamu semua pergi ke Gunung Qianwood, tidak akan ada orang yang berani menggertak kalian semua, kata Hong Qiang. Dia telah memperhatikan kekhawatiran kakek Luo. Chu Feng, apakah itu benar? Kamu sudah menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwood? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Luo Lian langsung berubah. Itu karena berita ini benar-benar terlalu mencengangkan. Tempat apa itu Gunung Qianwood? Itu adalah penguasa domain Qianwood. Menjadi murid nomor 1 di Gunung Qianwood berarti bahwa ia akan menjadi anggota terkuat dari generasi muda di seluruh domain Qianwood. Karakter agung yang tak terhitung jumlahnya harus tunduk kepadanya. Kakek Luo, pergi ke hutan Qianwood Selatan hanya masalah sementara. Chu Feng mengabaikan Luo Lian dan berkata kepada kakek Luo, Lil Ru masih sangat muda. Mintalah kereta di hutan Qianwood Selatan dulu. Setelah dia tumbuh dewasa, dia kemudian bisa pergi ke Gunung Qianwood. Pada saat itu, jika kamu khawatir tentang dia, kamu bisa menemani Lil Ru ke Gunung Qianwood. Petik 2. Meskipun Chu Feng tidak menjawab pertanyaan Luo Lian, kata-katanya tidak langsung mengatakan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan Hong Qiang adalah kebenaran. Bagus. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kakek Luo sangat senang bahwa dia menyeringai dari telinga ke telinga. Dia telah menentukan bahwa dia benar-benar beruntung. Selain itu, bukan hanya dia yang menerima kekayaan seperti itu, bahkan cucunya telah berhasil menerimanya. Mereka datang untuk mengetahui murid nomor 1 Qianwood Mountain. Selain itu, murid nomor 1 Qianwood Mountain ini menunjukkan pertimbangan yang mendalam bagi mereka. Ini adalah berkah yang tidak akan bisa dia dapatkan bahkan dalam 8 kehidupan. Chu Feng, bagaimana dengan mereka? Haruskah kita membunuh mereka? Tatapan Tantai Sue beralih ke formasi roh tersegel. Di dalam formasi roh itu adalah Zhao Shaoqiu, Tuan Yang, dan yang lainnya yang menerima siksaan mereka. Tidak, kami akan meminta mereka terus mengalaminya. Jika tidak, bagaimana lagi mereka berharap mereka mati? Chu Feng tersenyum. Lanjutkan, Tantai Sue bingung. Kera yang diciptakan oleh pembentukan roh aku memiliki sifat spiritual. Melalui penggunaan kekuatan pembentukan roh, mereka dapat menjaga Zhao Shaoqiu dan yang lainnya tetap hidup. Bahkan jika mereka tidak makan atau minum apapun, mereka masih akan dapat terus hidup. Mereka akan hidup seperti ini sampai mereka kehabisan semua esensi mereka sebelum mati, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Tantai Sue berubah. Dia tidak bertanya lagi. Meskipun dia sudah menebak apa yang Chu Feng rencanakan lakukan, dia tidak pernah berharap bahwa pembentukan roh Chu Feng akan menjadi tidak bermoral. Begitu tidak bermoral bahkan dia tidak bisa menerimanya. Ayo pergi. Setelah itu, Chu Feng membawa kakek Luo dan yang lainnya dan meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, Chu Feng menghapus formasi yang menghalangi formasi lainnya. Dia melakukan itu justru karena dia ingin penampilan Zhao Shaoqiu bercinta berturut-turut dengan beberapa puluh gorila agar dilihat oleh semua orang. Dia ingin membuat Zhao Shaoqiu merasa sangat terhina. Dia ingin rumah perbankan keluarga Zhao benar-benar dipermalukan. Selanjutnya,
Chu Feng tidak takut orang-orang dari rumah perbankan keluarga Zhao menemukan orang untuk menyelamatkan Zhao Shaoqiu. Itu karena gorila dalam formasi rohnya memiliki kekuatan pertempuran martial kings. Dengan kemampuan finansial dari rumah perbankan keluarga Zhao, mereka bahkan tidak akan mampu mempekerjakan ahli tingkat martial lord. Jadi, bagaimana mungkin mereka menghadapi gorila tingkat raja bela diri untuk menyelamatkan tuan muda mereka? Dengan demikian, ditakdirkan bahwa rumah perbankan keluarga Zhao akan kehilangan muka. Ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk memprovokasi Chu Feng. Jarak dari kota Broket Magnificent ke hutan Cianwood Selatan sama sekali tidak jauh ke Chu Feng. Maka, pada hari yang sama, mereka tiba di hutan Cianwood Selatan. Kedatangan Chu Feng di hutan Cianwood Selatan segera menciptakan kegemparan besar. Sementara yang lain mungkin tidak tahu betapa menakjubkannya Chu Feng, hutan Cianwood Selatan tahu yang terbaik. Chu Feng sudah lama menjadi simbol, pahlawan hutan Cianwood Selatan. Saat ini, zaman telah berubah untuk hutan Cianwood Selatan. Itu berkali-kali lebih makmur dari sebelumnya. Adapun itu bukan karena seberapa baik kepala sekolah hutan Cianwood Selatan telah mengelola hutan Cianwood Selatan. Sebaliknya, itu semua berkat Chu Feng. Jadi, ketika Chu Feng kembali ke hutan Cianwood Selatan, bukan saja para murid sangat hormat kepadanya. Bahkan para tetua mengangguk dan membungkuk kepadanya seolah-olah mereka telah melihat kembalinya leluhur mereka. Mereka benar-benar ramah. Terutama setelah mereka melihat Hong Qiang, ahli yang tak terduga ini, dan Tan Tai Sui, wanita muda tingkat setengah kaisar setingkat marsial ini, mereka menjadi lebih terhormat. Bahkan ketika berbicara, mereka akan berpikir berulang kali sebelum mereka berbicara, karena takut menyinggung Chu Feng. Melihat adegan ini, kakek Luo dan Luo Lian datang untuk sepenuhnya percaya kekuatan dan status Chu Feng saat ini. Reputasi murid nomor 1 di Gunung Cianwood benar-benar tidak sia-sia. Itu karena ketika Chu Feng menyebutkan bahwa dia akan menetap kakek Luo dan yang lainnya di hutan Cianwood Selatan. Para tetua manajemen hutan Cianwood Selatan sebenarnya semua dijamin lagi dan lagi bahwa mereka pasti akan menjaga kakek Luo dan keluarganya dengan benar. Seolah-olah itu adalah hak istimewa untuk dapat menjaga kakek Luo dan cucunya.